Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan institusional dan lingkungan tempat tinggal terhadap perilaku. Perkenalkan, nama saya Anissa Miftahus Sariatul Jannah, NIM 109. Saya Ulfatul Mukarromah dengan NIM 121. Perkenalkan, nama saya Andoni, NIM 170541100068. Perkenalkan, nama saya Arum Laili Fitroh, NIM-nya 1805411000118. Perkenalkan, nama saya Maudi Latifiyandani, NIM 103. Perkenalkan, nama saya Baktiar Effendi, NIM 1805411000119. Lingkungan institusional. Institusional itu sendiri atau teori kelembagaan dasar pikiran adalah terbentuknya organisasi. Oleh karena itu, tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Sackler tahun 1987 dalam Donaldson 1995 menyatakan bahwa ide atau gagasan pada lingkungan institusional yang membentuk bahasa dan simbol yang menjelaskan keberadaan organisasi dan diterima sebagai norma-norma dalam konsep organisasi. Menurut Scott dan Meyer, pada tahun 1994, elemen teori institusional adalah institusi, organisasi, dan pelaku. Jadi, pengertian lingkungan tempat tinggal menurut FPT adalah segala sesuatu yang mengelilingi di dalam hidup seseorang, baik dalam bentuk fisik maupun bentuk psikis. Dalam bentuk fisik diantaranya seperti orang tua, rumah, kawan-kawan, ataupun masyarakat sekitarnya. Sedangkan dalam bentuk psikis, yaitu meliputi perasaan yang dialaminya, cita-cita atau motivasi dalam hidupnya, serta persoalan-persoalan dalam hidupnya. Sedangkan pengertian tempat tinggal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rumah tempat orang tinggal. Jadi, yang dimaksud dengan lingkungan tempat tinggal adalah lingkungan di mana seseorang atau sekelompok orang yang bermukim atau bertempat tinggal yang meliputi keluarga, rumah, cita-cita hidup, kawan bermain, masyarakat, serta pengalaman pribadi, dan lain sebagainya. Jadi saya akan menjelaskan 5 elemen lingkungan menurut Kay Best dan John R. Schott tahun 1980 dalam Kurniasih. Yang pertama yaitu ada nature atau unsur alami, yakni mencakup sumber daya alam seperti tanah, iklim, air, cuaca, dan lain sebagainya, termasuk juga unsur hayati seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian elemen yang kedua yaitu man atau manusia. Manusia ini tinggal dalam satu lingkup lingkungan yang sama, berdampingan dengan manusia-manusia yang lain. Mereka membentuk sebuah elemen yang ketiga yaitu kelompok society atau masyarakat. Jadi masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai manusia dalam satu lingkup lingkungan yang sama. Nah, di dalam lingkungan tersebut mereka membentuk elemen yang keempat, yaitu cells atau tempat. Tempat ini mereka jadikan sebagai tempat di mana mereka melangsungkan kegiatan atau melaksanakan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, mereka juga membentuk elemen yang kelima sebagai penunjang kehidupan mereka, yaitu network atau jaringan. Nah, jaringan ini bisa merupakan sistem yang alami dan juga bisa merupakan sistem buatan manusia, seperti misalnya jalan, air bersih, listrik, dan sebagainya, guna menunjang kebutuhan dan kehidupan mereka sehari-hari dalam lingkungan tersebut.
Kemudian ada jenis-jenis lingkungan tempat tinggal, yaitu pertama lingkungan abstrak dan lingkungan fisik. Lingkungan fisik, sciencing. Lingkungan fisik dianggap sebagai area yang berwujud dan mendukung, mempengaruhi, dan mengembangkan kehidupan. Di bumi, berbagai jenis lingkungan fisik, alami, dan sintetis telah ada sepanjang sejarahnya. Lingkungan yang terdiri dari objek, materi, dan ruang. Lingkungan fisik juga terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan abstrak. Lingkungan abstrak itu biasa terjadi pada lingkungan anak yang bersifat abstrak dan dapat berupa lingkungan sosial. Lingkungan sosial bagi anak adalah tempat anak beraktivitas, terdiri dari kegiatan bermain, kebiasaan sehari-hari, dan upacara yang bersifat keagamaan. Misalnya anak yang aktivitas sehari-hari diisi dengan kegiatan yang bermakna, dan contohnya bermain bersama dengan ibu, hasilnya akan lebih berkualitas dibandingkan dengan anak yang bermain sendiri. Studi kasus perilaku anak yang superior di sekolah namun sangat pendiam di rumah. Kasus yang kami angkat ini adalah kasus perilaku anak di sekolah yang berbeda dengan perilakunya di rumah, di mana ketika berada di sekolah si X ini berperilaku seperti ketua geng dan berkuasa di kelasnya. Ia suka menggeretak temannya yang lain sehingga teman-temannya takut kepadanya, apalagi dengan fisik yang lebih besar dari murid yang lainnya. Ia menjadi murid yang disegani di kelasnya, namun ternyata si X ini lebih memiliki sikap dan perilaku yang berbeda ketika berada di rumahnya. Hal ini diketahui ketika wali kelasnya datang berkunjung ke rumahnya. Di rumahnya ia tinggal sendirian pada waktu siang sampai sore hari karena kedua orang tuanya sama-sama bekerja. Si X ini menjadi anak yang pendiam dan penurut kepada kedua orang tuanya ketika di rumah. Hal ini ditunjukkan ketika kedua orang tuanya pulang ke rumah dan memanggil dengan suara yang sangat keras dan membentak. X tetap diam di kamar. X menuturkan bahwa kedua orang tuanya sering kali bertengkar dan memarahinya dan marah kepadanya. Sikap dan pola asuh orang tuanya inilah yang membentuk kepribadian X di sekolah yang suka memarahi dan menggeretak teman-temannya. Anak meniru apa yang orang tuanya lakukan, terlebih lagi orang tua X tidak pernah berada di rumah kecuali malam. Artinya orang tua X tidak memiliki waktu dan perhatian yang banyak untuk